أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai Anda di program Sosok Inspiratif. Selama 60 menit ke depan kami akan ajak Anda untuk mengulik sosok yang telah kami pilih untuk biografi dan juga cerita hidupnya. Akan kita ambil hikmah dan juga hal-hal baik dalam perjalanan hidup beliau. Beliau adalah seorang dosen dan memiliki 5 orang anak. Kelima-limanya adalah seorang tahfidz Quran atau penghafal Quran. Siapa dia? Kita akan masuk ke dalam untuk kenal lebih jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Silakan. Ya. Ustaz lagi ngapain, Ustaz? Lagi ngaji. Oh. Ini saya minta waktunya sebentar. Boleh. Kebetulan bersama dengan pemirsa Sosok Inspiratif, kita pingin ngobrol banyak sama Ustadz tentang pola parenting dan juga keluarga. Karena saya dengar katanya 5 anak Ustadz ini tahfidz. Alhamdulillah. Kita pingin tahu apa yang dilakukan sama Ustadz, kiat-kiat dan tipsnya, sehingga kemudian 5 anak itu menjadi penghafal Quran. Iya. Dan pemirsa, kita akan ngobrol. Ini cukup banyak yang akan kita coba bahas. Beliau adalah Ustadz Harjani Hefni, LCMA, yang saat ini sudah bersama saya. Aktivitas sehari-hari sebagai dosen. Saya dosen di IAIN Pontianak. Ini di tengah kesibukan, saya ambil waktunya untuk kita bisa ngobrol ya Ustadz ya. Aslinya orang Paloh ya Ustadz? Paloh. Orang Paloh, Sambas? Sambas. Ya. Lahirnya di sana? Iya, di sana. Tahun berapa boleh tahu? 70. Oh, 70. Tapi ini semangatnya semangat muda ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ada mungkin yang bisa diceritakan ketika lahir di Paloh, masa kecil di Paloh, samakah dengan saya suka berkubang, suka juga susah disuruh tidur siang sama orang tua, atau gimana? Iya, suasana yang memang kalau keluarga gabungan dari 2 lokasi yang hari ini menjadi destinasi wisata. Ya. Paloh sama Pulau Lemekutan. Ya. Jadi orang tua saya itu ada yang dari Paloh, ada dari nenek, ada yang dari Pulau Lemekutan. Jadi 2 lokasi ini ya gambaran tentang masa lalu ya, masa anak-anak yang sangat indah, berinteraksi dengan alam dan banyak didikan dari alam yang membuat talent kita menjadi lebih kreatif dalam menjalani kehidupan. Berarti dulu kalau mau main apa-apa semua dari alam. Semua dari alam. Kita harus bisa membuat, mengolah sendiri. Kalau mau buat mobil-mobilan berarti cari kayu sendiri, ngerawat sendiri. Ya. Kalau bikin kasti kita harus ngambil dulu dari karetnya gitu, kita noreh dulu gitu. Seperti itulah kira-kira. Waktu kecil dulu suka main apa Ustaz? Kalau saya kan sukanya berkubang nih, mandi sama kawan-kawan. Kalau Ustaz dulu kecilnya suka main apa? Main kasti, kita main gasing. Kalau orang Pontianak bilang tuh main kasti tuh kayak main backup. Backup. Ya, kan lempar bola kan ya. Itu bolanya dari apa bolanya? Dari karet. Berarti kita bikin sendiri. Pintel-pintel gitu ya. Kita bikin sendiri. Kemudian di sana juga daerah ikan ya. Ya betul, kita mancing di sepanjang jalan yang ada itu ya. Ikan yang paling favorit ikan betok. Ikan betul. Wah, ini berarti masa kecilnya cukup menyenangkan, teman banyak, ya kan? Hari-hari dipakai selain belajar juga bermain dengan teman-teman. Anak ketiga dari 7 bersaudara, benar ya? Ini anak ketiga dari 7 bersaudara. Ini Ustaz boleh mungkin diceritakan juga tentang dulu sekolahnya di Paloh juga? SD di Paloh. 6 tahun di sana? 6 tahun. Okay. Ya.
dari lahir sampai tahun 1984 di Paloh. Kemudian karena ayah ini kan lebih banyak kerja di Pulau Lemukutan, punya kebun di sana. Berarti nyebrang tiap hari itu, Ustaz? Ya kadang sekian bulan baru pulang gitu ke rumah gitu kan. Nah, akhirnya ketika saya mau lanjut ke pesantren di Singkawang, orang tua memutuskan, udah kalau gitu kita pindah semua ke Singkawang. Jadi 84 kita pindah ke Singkawang. Pindahnya karena pengen sekolah tadi? Karena sekolah dan mendekati kerjaan ayah. Ayah kan dari Pulau Mukutan kan, dulu nyebrangnya itu dari Singkawang ke Pulau Mukutan itu. Lebih cepat daripada lewat Paloh ya, Ustaz ya? Orang tua petani kalau tidak salah? Kebun dan petani. Oke, berarti aktivitasnya berkebun. Suka bantu orang tua juga dulu berkebun? Ya, kalau lagi libur sekolah aja. Jadi kalau libur sekolah bantu ya sama kadang-kadang bikin kopra, kadang-kadang kelapa, kelapa, kemudian juga ada cengkeh gitu waktu itu. SMP-nya pesantren? Pesantren di pesantren Usuluddin Singkawang. Usuluddin Singkawang. Ini minta siapa Ustaz? Ustaz yang pengen sendiri ke pesantren atau karena dari alhamdulillah ada minat untuk pesantren dari kecil gitu. Itu karena teman-teman juga atau memang biasa kan kadang kita kebanyakan memilih untuk sekolah yang lebih fleksibel, kalau pesantren kan mungkin lebih ketat dan lebih diatur seperti itu. Gimana Ustaz? Mungkin karena lingkungan keluarga juga kali ya, karena ayah termasuk guru ngaji gitu di kampung ya. Terus ada keinginan untuk belajar agama begitu. Dan pada waktu itu ya alternatif paling memungkinkan adalah di Singkawang. Apa yang kemudian dirasakan ketika pertama kali masuk pesantren? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau ada beberapa hal yang kemudian ternyata jadi anak pesantren? Mungkin karena itu ya, karena minat ya. Jadi saya menjadi tidak ada beban, bahkan menikmati begitu. SMA-nya juga di sana kan? Iya, saya SMP Sanawiyah sama Aliyah di Usuluddin. Iya. SMP SMA suka ikut lomba-lomba atau organisasi gitu, Ustaz? Kalau saya lebih suka akademik ya. Tapi lomba-lomba ya di antara cerdas cermat begitu. Karena memang secara prestasi akademik cukup baik ya. Sehingga yang sering saya geluti ya kadang-kadang di dunia itu cerdas cermat kayak begitu yang saya ikuti. Berarti beberapa kompetisi di bidang akademik yang memang lebih diminati oleh Ustadz. Itu cerita dari masa kecil SD, lalu kemudian SMP-nya di Usuluddin, SMA-nya juga di Usuluddin. Tahun berapa di Usuluddin SMP SMA-nya, Ustadz? 84 sampai 90. Itu SMP dan SMA? SMP dan SMA. Oke, SMP sampai SMA waktu itu, Ustadz. Sampai 90. Setelah itu, saya juga dengar, karena memang minat ya, bahasa Arab itu di antara pelajaran yang paling saya senangi. Guru waktu itu di Singkawang mengarahkan saya dan memang saya sangat setuju itu supaya memperdalam bahasa Arab. Itu ada di Jakarta. Saya coba ke sana, namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab dan Islam waktu itu, namanya LIPIA. Ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab gitu ya. Itu adalah cabang daripada perguruan tinggi di Saudi Arabia yang buka cabang di Jakarta. Nah, itu ya. Nah, di situ saya secara intensif memperdalam bahasa Arab. Berapa tahun itu? 1 tahun. 1 tahun. Berarti itu seperti lembaga kursus atau? Bukan. Memang ada perguruan tingginya, tetapi sebelum masuk perguruan tinggi itu ada persiapan bahasa namanya. Ya, dan ada dulu Hawi namanya, persiapan bahasa. Di situ saya mengambil program persiapan bahasanya. Karena memang Ustadz ini kalau kita lihat dari nama di belakang, gelar di belakang namanya, LC ini biasanya untuk perguruan tinggi di Timur Tengah, di Kairo, Mesir, Madinah. S1-nya di Madinah ya Ustaz? S1 di Madinah. Usuluddin. Ini ketika lulus SMA lalu kemudian belajar bahasa di Jakarta waktu itu, lalu kemudian akhirnya mengambil S1 di Madinah. Ini kemauan sendiri Ustaz? Iya, karena memang alhamdulillah ketika di LIPIA itu informasi
kadang-kadang dari Madinah itu setiap tahun ada tim yang mencari mahasiswa, kemudian tes di beberapa negara, di antaranya Indonesia. Dapat informasi dari dosen yang ngajar kita, coba tes di sana gitu ya. Kita coba tes, alhamdulillah lulus gitu. Ketika lulus apa? Masya Allah, luar biasa. Ini mau bawa ke Madinah nih, izinnya gimana? Nggak terbayangkan awalnya bahwa mau kuliah di sana. Tapi begitulah takdir ya. Sekira itu jalan hidup masing-masing orang, tapi kita yang menjemputnya gitu ya. Alhamdulillah ya mungkin saat itu pertama lah ya untuk kita dari Usuluddin Singkawang, apalagi dari Paloh yang berangkat ke Madinah sana. Berapa tahun di Madinah, Ustaz? 4 tahun S1-nya. Berarti selesai tepat waktu, 4 tahun, langsung pulang ke Indonesia atau? Langsung pulang ke Indonesia. Nggak ngelanjutin S2 di sana. Biasanya kadang kalau awalnya udah begitu. Satu negeri pengen lanjut sampai S2. Awalnya begitu, tapi ternyata takdirnya beda. Ketika sudah jadi dosen di sini, daftar lagi untuk S2 di Mesir, ternyata belum takdirnya lulus, tapi ternyata sistem di sana suruh menunggu, ternyata tidak lanjut. Sambil nunggu ke sana ternyata sampai selesai S3 belum juga dipanggil-panggil. Iya. Jadi karena ada sesuatu dan lain hal dan juga sudah mulai mengajar di sini. Berarti pulang dari Madinah itu langsung ngajar di IAIN? Iya, langsung ngajar di kampus itu tahun berapa mulai ngajar? Saya sebenarnya 1 tahun dulu di Jakarta. Jadi nggak langsung balik ke Pontianak? Langsung Pontianak. Di Jakarta dulu ngambil pelajaran, ngambil pengalaman kawan-kawan di sana, kemudian ngajar di sana dulu, ya. Karena memang sebenarnya saya masih mencari-cari di luar negeri sebenarnya. Masih ada keinginan kuat luar untuk negeri, ambil seperti itu. Ya. Tapi akhirnya pulang Pontianak dan akhirnya langsung ke IAIN. Baik. Ini saya melihat ada semangat yang luar biasa dari Ustaz Harjani tentang pentingnya sebuah pendidikan. Ya. Ini apakah ada prinsip yang ditanamkan sama orang tua tentang kamu harus tempuh pendidikan setinggi mungkin, atau karena memang sudah gemar belajar tadi Ustaz, atau seperti apa? Ya, alhamdulillah sih secara umum memang dari SD ya juara terus gitu ya. Kemudian hampir tidak mendapatkan biaya dari orang tua, memang semuanya serba beasiswa, dan kita sadar bahwa ternyata pendidikanlah yang mengangkat harkat derajat manusia, ya. Dan dari situ saya ingin berbagi lah, ya, bahwa lihat kawan-kawan yang tidak lanjut, biasanya memang secara umum ya kehidupannya standar lah. Memang pendidikan lah yang membuat orang bisa meningkatkan derajat itu di antaranya pendidikan, baik dunia ataupun akhirat. Ustaz, ini di Madinah 4 tahun itu saya percaya itu bukan hal yang mudah untuk melewati 4 tahun itu, Ustaz. Sempat ada struggle atau mungkin hal-hal yang membuat aduh ini cobaannya lumayan berat ya ketika di Madinah, atau lancar-lancar saja ketika kuliah di sana? Malah Madinah buat saya negeri yang sangat membahagiakan ya. Jadi nggak kepikiran untuk apa ya. Betul-betul ya nikmat, Madinah itu nikmat. Ya paling kendala utama adalah mungkin komunikasi dengan orang tua saja yang pada saat itu memang telepon sulit, itu aja. Tahun 91 sampai 95. Ya, itu saja sih. Tapi kalau proses belajar mengajar, kemudian kita ada bis yang setiap hari siap untuk mengantar dan menjemput kita dari kampus ke Masjid Nabawi, kemudian proses belajar, kemudian keberadaan di negara yang sangat di kota yang suci seperti itu, memang hampir kendala pelajaran tidak dirasakan. Ya, apalagi alhamdulillah tadi itu modal bahasa sudah kita lumayan lah kita miliki, sehingga tidak terlalu kesulitan untuk menyesuaikan ketika kita belajar itu. Iya. 4 tahun nggak ada pulang-pulang berarti sampai lulus kuliah. Alhamdulillah kampus Madinah itu
membolehkan kita pulang dengan tiket gratis dari kampus. Berapa kali pulang berarti waktu itu? Ya 4 kali ya, 4 tahun, 3 kali yang liburan, sekali langsung pulang itu kan. Ya. Tapi syaratnya ada, artinya syaratnya seluruh mata kuliah itu harus lulus, nggak ada yang hair. Ya. Kalau seluruh mata kuliah lulus, maka tiketnya ditanggung bolak-balik liburan itu oleh kampus. Gitu. Dulu waktu kecil sih ternyata memang pengen jadi dosen. Di antaranya ya. Pengen jadi dosen berarti. Pengen jadi guru, pengen jadi pendidik lah, kira pendidik secara jadi memang pengen jadi pendidik, itu kenapa Iya. ketika pulang jiwa mendidik dan menjadi guru dan dosennya benar-benar bisa disalurkan ya Ustadz. Iya, iya. S2-nya di Indonesia, S3-nya juga di Indonesia. Iya, di Indonesia. Di Jakarta. Di Jakarta. Ini luar biasa Ustadz. Kenapa? Karena di edisi Ramadan kali ini memang kita pengen menghadirkan sosok-sosok yang bisa memberikan banyak sekali gambaran-gambaran tentang bagaimana mendidik anak dalam cara Islam dan juga hal-hal yang memang dibutuhkan sama kita sebagai umat Muslim. Ustaz. Ini ada 5 anak. Paling tua sekarang dokter ya? Iya, dokter. Lagi di Jawa ya? Ini lagi di Depok dia. Oh, lagi di Depok. Di Depok ya. Itu boleh mungkin cerita Ustadz, ketika awal memulai, berarti kan si abang yang pertama kali berarti kan? Iya. Nah itu gimana Ustadz? Ya, kita memang ada visi rumah tangga lah. Ingin bentuk keluarga yang Qurani, Islami, begitulah. Sudah sejak menikah itu kita memang bersama dengan istri menyatukan itu, ya, visi rumah tangga. Sampailah kepada kesimpulan bahwa kita berusaha pengen anak-anak kita semuanya hafiz Quran. Itu memang sebuah cita-cita. Ya. Maka dari situlah sebenarnya cita-cita itu yang membuat kita punya step-step, langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi memang secara umum program ada, jadi by design lah, by design. Nah, akhirnya untuk itu kita bangunlah sekolah di sini, Al-Mumtaz ini. Ya. Waktu kita awal di sini kan, ini kan mertua di sini, ya, sebelah mertua. Jadi lihat tanah masih kosong di situ kan, ya. Wah, ini kayaknya bagus juga untuk pendidikan ke depan, ya, untuk anak-anak gitu ya. Akhirnya kita rintislah sekolah itu, Al-Mumtaz itu. Alhamdulillah bisa untuk anak-anak awalnya, ya, untuk tujuan anak-anak yang kita cita-citakan seperti apa, sehingga dari sinilah mereka mulai untuk pendidikan Al-Qur'annya sudah mulai. Nah, alhamdulillah Al-Mumtaz maju sekarang. Dan banyak juga yang sudah menyelesaikan pendidikan Al-Qur'annya. Nah, kita fasilitasi lah dengan itu. Jadi memang ada visi, kemudian selanjutnya kita berusaha gimana nih supaya anak-anak kita juga bisa untuk belajar, kemudian belajarnya didukung oleh nilai-nilai Al-Qur'an itu. Ya, kita wujudkan dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikannya. Oke. Saya ingin tahu lebih jauh mungkin secara detail tentang awal mula mengenalkan Al-Quran dan apa yang memberikan pemahaman kepada anak bahwa harus bisa memahami dan juga hafal dengan 30 juz Al-Quran nih. Kita ingin tahu awalnya dari mana mulainya selain dari visi tadi. Setelah ini Ustaz, kita akan bahas. Tetap bersama kami pemirsa di Sosok Inspiratif. Baik. Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif, masih bersama dengan Dr. Harjani Efni, LCMA, yang tadi kita sempat terpotong ya, Ustaz, tentang kalau tadi diawali dengan visi berumah tangga, karena memang ingin setiap anak, semua anak ini bisa menjadi penghafal Quran, tapi memulainya untuk memperkenalkan cara menghafal Al-Quran yang memang mudah dipahami oleh anak-anak, itu dari mana mulainya, Ustaz? Setiap anak berbeda ya. Kalau si abang ini, tapi memang yang pertama itu saya punya punya langkah-langkah itu
berawal dari memang anak itu harus melihat dulu orang tuanya. Jadi kita di keluarga kita mengaji habis maghrib atau menyelesaikan satu hari satu juz, itu adalah habit kita, kebiasaan kita. Nah, anak itu mendengarkan dan merekam itu ya, merekam itu. Jadi memang suasana Al-Quran di rumah itu bukan buat mereka bukan asing, sehingga mengenalkan mereka dengan Al-Quran menjadi tidak terlalu sulit, ya, karena mereka sejak mereka tahu sejak kecil mereka terbiasa dengan hal itu. Nah, jadi nah ketika dia sudah bisa ngomong, udah agak lancar, ya memang kita ngajarkannya pakai macam-macam. Kalau si abang nggak betah dia duduk, nggak betah duduk, main gitu ya. Nah kita yang membacakan, didengarkan sambil dia main, dia mengulang-ulang apa yang kita baca, kayak begitu abang tuh, si abang. Dia nggak betah duduk dia. Memulainya usia berapa waktu itu, Ustaz? Pokoknya dia sudah bisa ngomong, udah lancar ngomong, udah kita kenalkan. Oh, langsung dikenalkan. Al-Quran. Berarti itu sekitar usia 3 tahun? Ya, sekitar usia 3 tahun. Gitu. Berarti yang paling pertama adalah orang tua harus menjadi contoh dulu. Betul. Membiasakan kalau kita bilang suasana membaca Al-Quran sehingga tidak asing buat anak. Yeah. Dan kemudian memahami masing-masing anak ini berbeda-beda. Betul. Berarti antara abang sama si adik ini beda cara ngajarnya, Ustaz. Ya, kalau adik gimana? Kalau abang kan suka sambil main-main. Iya. Kalau si adik ini memang kekuatan ini bagus juga dia. Daya ingatnya? Audionya bagus. Oh. Iya, jadi dia belajar selesai juz 30 itu hanya mendengar saja, dia belum bisa membaca. Ya, dia hanya mendengar. Kita masukkan pas waktu itu saya lagi ngambil S2 di Jakarta, ikut sana, kita ikutkan dia di TPA di sana ya, Jakarta itu, sambil ngulang-ngulang itu dia selesai hafal gitu ya, kayak begitulah. Yang juz 30. Habis itu kita lanjutkan program menghafal gitu. Berarti ini juga deteksi dini dari orang tua tentang minat dari seorang anak juga mempengaruhi kesuksesan dari si anak itu mampu menghafal Al-Quran ya, Ustaz. Oke, baik. Ini metode yang digunakan, kalau tadi kan kita bicara tentang mungkin karakter, sifat dan pembawaan, tapi kan metode dasarnya pasti ada ini, Ustaz. Apa, Ustaz? Sebenarnya tidak ada yang khusus ya metode menghafal Al-Quran itu. Ya, metode yang paling efektif adalah kita rutin istiqomah menambah untuk anak setiap hari 1 ayat, 2 ayat sesuai dengan kemampuan dia. Nah setelah itu ya waktu-waktu tertentu mengulang apa yang sudah dia hafal. Itulah yang paling efektif. Secara umum metode menghafal begitu. Ya. Keistiqomahan kita untuk mengajarkan, untuk menambah, untuk mengulang apa yang dihafal. Itu saja sih sebenarnya. Ya. Nah, jadi yang paling sulit adalah memang bagaimana membuat anak itu tidak bosan, membuat kita orang tua punya komitmen yang terus bertahan gitu ya, tidak hangat-hangat sebentar gitu ya. Hangat-hangat kuku gitu, nggak seperti itu ya. Harus kita ya punya program lah memang untuk bisa agar anak itu terus ya menambah hafalannya. Ya. Ini ke-5 anak apakah rampung menghafal Qur'annya bergantian, si abang selesai baru adik atau berbarengan nih, Ustaz? Sebenarnya di rumah yang betul-betul full selesai di rumah itu hanya 1. Nomor berapa? Yang 30 juz itu, yang si bontot, yang paling bungsu. Yang sekarang lagi pesantren. Tapi sekarang ada di rumah. Ada di rumah. Yang lain selesainya itu kan program ke sekolah, kita berke programnya, baik ketika SD, lanjut ke SMP, lanjut ke SMA-nya. Dan rata-rata anak-anak itu selesai di pesantren di
ketika mereka kelas 2 SMA. 30 juznya itu. Jadi memang rumah ini mengawali, ya, sehingga membuat nanti ketika dia pesantren lanjut itu kita pantau terus lah, sudah sampai di mana hafalannya, seperti itu. Hal yang dilakukan ketika tadi Ustadz bilang yang sulit adalah ketika anak ini sampai pada titik bosan. Iya. Nah ini kan artinya kita sebagai orang tua harus tahu apa yang kira-kira kemudian bisa kita lakukan. Apakah menunggu sampai dia mau lagi memulai menghafal Quran, atau kita coba untuk membangkitkan kembali semangat dia untuk baca Quran, atau seperti apa Ustaz? Ya akhirnya memang kita main tarik ulur lah. Iya. Ya, ketika dia bosan ya kita biarkan dulu. Tapi ada komitmen kapan maunya kayak begitu. Akhirnya harus kita ini nggak bisa saklek begitu saja juga. Mereka punya keinginan, mereka juga punya kebutuhan tertentu, ya, rasa, dan ada juga hari-hari tertentu memang kita tidak Sabtu Minggu kadang-kadang kita off-kan kayak begitu. Ya. Oke. Menarik nih Ustaz. Ini kalau saya sering dengar kalau untuk kita bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran, karena saya punya teman, dia harus sampai masuk ke pondok dan kemudian melepaskan semua gadget dan hal-hal yang dapat mempengaruhi konsentrasi dia terhadap pembacaan. Itu memang seperti itu Ustaz. Kalau di rumah dilakukan itu juga? Tidak boleh main HP, tidak boleh nonton atau zaman itu HP masih langka ya. Zaman itu, kecuali zaman si Bontot tadi, yang bungsu. Sama si kakaknya satunya lagi. Sebelumnya TV waktu itu. Nah, itu gimana? Atau game-game apa yang di luar itu kemarin dulu kayak itu yang tantangan-tantangan tersendiri lah. Tapi tadi itu kita punya perjanjian lah dengan anak. Oh, berarti buat kontrak. Buat kontrak dengan anak. Boleh main, enggak kita matikan, betul. Itu kan dunia anak ya. Dunia anak. Tapi hari ini sekian jam, gitu. Oh, berarti dikasih batasan, Ustaz ya? Dikasih batasan. Nah, itu yang kita mau kontrak, itu yang kita mau kita pegang, mau kita komitmen itu yang harus kita buat. Baik, ini luar biasa sekali pemirsa. Jadi dimulai dari bagaimana orang tua tadi membangun suasana yang ramah dengan Al-Quran, lalu kemudian memahami masing-masing anak itu berbeda kebutuhan, dan orang tua juga harus mawas dengan hal tersebut. Dan yang namanya bosan itu kan pasti ada Ustadz ya. Tinggal bagaimana orang tua bisa tarik ulur untuk kemudian bisa kembali membuat si anak tadi bersemangat Ustadz. Ini ke depan, kalau tadi anak pertama dokter, anak kedua juga infonya koas ya ya? Sekarang ini kalau untuk kehidupan di luar dari menghafal Al-Quran, tentang tujuan hidup seperti apa? Sosok ayah mengarahkan mereka atau memberikan kebebasan secara bertanggung jawab saja? Kita yakin ya bahwa Al-Quran itu panduan hidup. Itu dasar lah, agama itu dasar. Tapi profesi dia mau jadi apa, yang penting mulia, kita tidak arahkan dia. Sesuai dengan bakatnya masing-masing. Tapi ada komunikasi Ustaz? Ketika mereka mau milih, itu pilihan mereka yang kita ini dulu. Tapi komunikasi, bagaimana kalau ini, kalau gini, nanya, seperti mau ambil ini ayah gitu. Nah, kalau si abang, saya pengen awalnya gitu, pengen juga bisa lanjut ke Madinah. Saya bawa dia umroh, dia tes di Madinah, dia ikut, tapi dia nggak pernah ngomong. Tapi ternyata diam-diam memang dia daftar di UNS kedokteran Solo, Surakarta. Solo. Oh, berarti daftarnya diam-diam? Iya, nggak ada daftar karena itu dari sekolahnya kan. Waktu itu ada program apa namanya ya, yang dari sekolah itu. Program MDK, SNPTN gitulah. Selesai ketika lulus itu, dia ternyata dikasih itunya. Cita-cita dia ditulis di lemari di pesantren, ya. UNS angkatan sekian begitu, 2005 begitu. FK tahun 2005. Dan 2015 itu dia tulis begitu. Jadi sebagai orang tua pasti ada harapan begitu ya, tapi anak kita nggak akan paksakan.
Ya. Kalau si adik memang dari awal nggak bisa digoyang, saya mau ke dokter. Dan ternyata memang dua-duanya ini menikmati itu gitu, profesinya gitu. Saya senangnya karena bukan karena ikut-ikutan, ya. Dia menikmati profesi itu. Baik. Ustaz, ini pemirsa di rumah juga pasti akan apa ya? Ada banyak mungkin pertanyaan atau mungkin keinginan juga anaknya bisa menjadi penghafal Quran seperti itu. Sempat ada rencana untuk apa ya? Membagikan metode-metode yang dilakukan sama orang atau sharing dengan orang tua di luar sana, Ustaz, terkait ya parenting. Alhamdulillah sama istri ada parenting banyak yang ke Al-Quran dan alhamdulillah kita juga mendirikan pesantren khusus untuk penghafal Quran. Di mana, Ustaz? Pesantren Labaik namanya. Ya, Labaik. Alhamdulillah sekarang setelah 5 tahun ini kita dirikan sudah 135 orang yang selesai 30 juz. Masya Allah. Ada 135 orang. Iya. Itu di mana lokasi pesantrennya, Ustaz? Di Ampera, ya, untuk yang putri, di PAL 7 untuk yang putra, SMP-nya di Anjungan sana. Itu yang mengelola berarti Ustaz sendiri bersama dengan saya sebagai pembinanya. Oh, sebagai pembina. Baik. Nanti kita masih mau ngobrol banyak tentang beberapa fun fact tentang Ustaz. Tapi setelah ini pemirsa tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif dan narasumber kita masih sama. Ustaz, ini saat ini di rumah bersama dengan anak paling bontot. Ya. Sisanya semua di luar. Ada yang sudah menikah di Surakarta, Solo. Ya. 2 ya, anak kedua juga, anak ketiga di Sudan, anak keempat di Pontianak. Di Pontianak. Oke. Ini saya boleh mungkin minta waktu anaknya salah satu, mungkin boleh ditelepon, kita video call mau ngobrol sama anak. Boleh, Ustaz? Boleh. Boleh. Ini anak nomor berapa yang mau kita nomor telepon? 2 ini. Nomor 2. Namanya Muhammad Syauqi Ridallah. Oke, Muhammad Syauqi Ridallah. Oke. Boleh saya pegang handphonenya, Ustaz? Ya, silakan. Kita coba ya. Oke, sudah terhubung. Assalamualaikum, Bang Syauqi. Waalaikumsalam, Bang. Lagi di mana ini? Lagi di kontrakan, Bang. Lagi di kontrakan. Ini anak nomor 2. Sekarang kuliah kedokteran di UNS Surakarta, Solo. Ya. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Ini saya lagi sama ayahanda tercinta, karena kebetulan beliau jadi narasumber saya di Sosok Inspiratif. Pingin tahu sebenarnya di mata seorang Bang Syauqi sebagai anak dari Ustadz, ini ayah kalau di rumah seperti apa, Bang? Panggilannya ayah atau? Sebenarnya Abi. Abi itu Oke. nggak banyak bicara. Tapi semenjak saya kecil, Abi udah sangat mengajari kami anak-anaknya untuk sholat tepat waktu, mengajak kami sholat gendong subuh ke masjid, mengajarkan kami buat tilawah, ngaji Al-Quran, khususnya di setelah subuh dan juga di waktu setelah maghrib sampai isya. Seperti itu. Oke. Berarti memang apa ya, selalu mengajak Bang Syauqi untuk beribadah ke masjid dan sholat tepat waktu. Itu prinsip yang dipegang sampai sekarang, Bang Syauqi? Prinsip yang ditanamkan oleh Abi dari kecil seperti itu, Bang. Jadi selama pendidikan TK maupun itu SD yang kita tinggal di rumah, itu Abi selalu mencontohkan hal yang baik, seperti sholat subuh tepat waktu. Kalau mau pergi kemana, udah azan selalu menyempatkan waktu ke masjid terdekat untuk sholat gitu. Jadi mungkin itu yang menjadikan Abi sebagai role model. Jadi kita kalau misalnya walaupun nggak banyak bicara, Abi, jadi kita ngelihat, oh Abi ngelakuin sesuatu kayak gitu, jadi kita merasa terpancing untuk mengikuti hal yang sama seperti itu. Okay. Udah berapa lama nggak pulang ke Pontianak? Lumayan lama, Bang.
Lumayan lama. Ini kangen nggak sama Abinya? Kangen nggak? Lumayan bang. Lumayan. Ini Tapi kita setiap minggu biasanya kita ketemu bang. Jadi setiap minggu itu kita keluarga ada acara rutinan. Jadi Abi ini mengharuskan kita, anak-anaknya dan keluarga, Umi, Abi dan anak-anak, kita bercengkrama. Biasanya karena kita udah mulai jauh-jauhan, ada yang di Sudan, ada yang di Solo, ada yang di Jakarta, Tangerang, ada yang di pesantren. Itu kita setiap minggu itu jadwal rutinnya biasanya di minggu malam kita sempatkan waktu untuk ketemu. Biasanya Zoom meeting itu kita ngobrol-ngobrol santai sambil tilawah bareng. Kemudian kalau misalnya ada pengalaman apa, cerita atau sebenarnya disuruhnya kultum, tapi kita seringnya karena nggak ada materi kultum yang lebih bisa kita kita sampaikan dan lebih paham Abi terkait kultum. Jadi kita lebih sharing-sharing aja gitu kalau misalnya malam minggu itu. Oke, ini karena jauh, bentuk perhatian Abi ketika jauh, apakah sama ketika masih satu rumah atau gimana Bang Syauqi? Sebenarnya perhatiannya sama aja, tapi yang kurang cuman sekarang kalau subuh nggak ada yang bangunin aja. Oh, jadi bangun sendiri. Bangunin subuh tahajud Abi, kalau di sini kita bangun sendiri pakai alarm. Oke. Terakhir Bang Syauqi, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Abi, silakan. Ya, Abi selalu jadi role model di depan anak-anaknya. Semoga selalu sehat, dan panjang umur, bisa terus mencontohkan yang baik-baik biar anaknya selalu menjadi menganggap Abi sebagai role model yang baik buat kita semua. Gitu. Amin, amin. Sehat selalu Bang Syauqi di sana. Untuk kuliahnya semoga lancar, sukses, amin, dan bisa cepat selesai dan bisa pulang ya. Ini berharap bisa balik ke sini ya. Oh iya, Abi, balik ke sini insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Bang Abi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini menarik ini Ustaz. Tadi anak nomor 2, Syauqi cerita tentang karena jauh dan terpisah oleh jarak, tapi hatinya tidak ya. Ini ada momentum setiap minggu malam apa malam minggu tadi? Minggu malam. Itu ada Zoom meeting. Ini siapa yang menginisiasi Ustaz? Kita dulu. Saya sebagai inisiatif, alhamdulillah disambut sama anak-anak, dan itu memang ya menjadi media lah untuk saling bercengkrama dan sebagainya. Alhamdulillah. Apa yang biasa tadi katanya ada kultum? Ya, pokoknya kemana-mana. Tapi sebenarnya program saling ada tilawah Al-Quran, kemudian selanjutnya ada yang bertugas sebagai MC, ya gitu, seperti gitulah. Ya. Jadi kayak ini ya, kayak kegiatan Zoom meeting ya berarti. Iya betul. Iya. Itu ada yang mungkin kan selain tilawah, kultum juga mungkin cerita Abi tadi ya udah, di aja. kampus kayak gini. Pokoknya terbuka aja udah kita, biasa aja ngobrol-ngobrol biasa, cengkrama. Oke, ini anak nomor 2 yang saat ini ada di Surakarta, anak nomor 3 ada di Sudan. Sudan, kuliah juga? Iya, kuliah di sana. Oh, kuliah apa boleh tahu? Ada dia jurusan tafsir di sana. Ini karena ingin ikut jejak orang tua atau? Dia maunya. Maunya. Gimana ketika awal? Apakah kayak abang nomor 1 kan tahu-tahu daftar aja ke dokteran UNS. Kalau nomor 3 ini gimana? Kalau nomor 3 memang pengen dia ngasih tahu bahwa dia pengen kuliah agama. Di Sudan, tafsir Quran. Karena banyak kawan-kawannya juga di sana gitu kan lulusannya. Akhirnya dia milih Sudan. Sudah berapa lama? Ini tahun ketiga. Berarti sebentar lagi selesai. Insya Allah. Oke, dan balik lagi ke sini. Anak keempat? Ya. Yang keempat baru masuk tahun ini di ekonomi Untan. Karena dia perempuan ya kita umiknya mau dekat aja. Nanya di sini menemani. Oke. Jadi 4 putra, 1 putri. Iya. Yang paling bungsu? Putra lagi. Ustaz, ini tadi Bang Syauqi bilang bahwa yang paling diingat adalah harus bangun tepat waktu, sholat subuh di masjid sambil digendong. Ini sebenarnya sebagai orang tua, prinsip apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak, Ustaz? Tadi itu, sebenarnya kita ingin memberikan kesan ya, sebagaimana disampaikan oleh Syauqi. Memang Syauqi di antara yang ya lumayan lah, kita didiknya agak kadang-kadang susah gitu ya.
Sampai segendong memang, segendong ke masjid. Meskipun dia tidak sholat di sana, dia tidur aja, tetap aja dia kita bawa. Nah, suasana itu yang ternyata sampai besar dia merasakan. Ya, dia cerita seperti itu. Ada kesan yang tidak bisa dia lupakan hal-hal seperti itu. Berarti prinsip itu yang... Jadi dia mau sholat, dia mau ngapain nggak apa-apa ya, bawa aja gitu. Pada saat itu dia masih kecil sekali, ya. Ini abinya sholat di masjid, gitu ya. Maka dia melihat suasana itu, ternyata dia merekam itu suasana itu. Iya. Ustaz, ini buat pemirsa di rumah yang mungkin saat ini ada yang sedang berjuang untuk bisa membuat anaknya menjadi penghafal Quran atau sedang dalam proses, kira-kira ada hal apa yang ingin disampaikan kepada orang tua di luar sana yang menyaksikan tayangan ini, Ustaz? Yang pertama, pasang niat dulu ya, pengen ada keluarga yang baik. Yang kedua, bikin program, ya, bikin program. Kemudian yang ketiga, istiqomah dengan melaksanakan program yang ada. Ya, kalau kita nggak bisa secara pribadi sendiri, cari guru yang bisa untuk mewujudkan program-program kita. Oke, ya, berarti pasang niat sebaik mungkin dan buat metode yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Ya. Kalau memang dibutuhkan harus ada guru, berarti memang harus ada bantuan guru untuk membantu proses belajar itu, Ustaz. Ya. Baik. Yang lain mungkin, Ustaz, hal penting yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah yang nonton acara ini. Baik, pemirsa, hidup dengan Al-Quran dan keluarga Al-Quran penuh barakah. Oleh karena itu, kalau dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak, ada amanah berupa anak, maka saya sangat menganjurkan dan menghimbau, mari jadikan anak-anak kita cinta dengan Al-Quran, cinta dengan agama, cinta dengan bangsa ini, sehingga mereka ke depan menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi anak soleh yang mendoakan kita, bermanfaat buat agama, buat bangsa insya Allah. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. 60 menit kurang lebih kita ngobrol dengan Ustaz tentang banyak hal, dari mulai masa kecil, ya kan? Lalu kemudian beberapa perjuangan hidup Ustadz, dan kemudian dikarunia oleh putra-putri yang insya Allah soleh-soleha, dan tentu juga semoga tayangan ini dapat memberikan banyak hal baik dan manfaat buat pemirsa di rumah yang menyaksikan Sosok Inspiratif. Demikian Sosok Inspiratif edisi kali ini. Kami akan hadirkan sosok inspiratif lain untuk cerita hidup dan juga hal-hal baik yang ada dalam sosok inspiratif yang kami hadirkan ini bisa memberikan manfaat buat pemirsa di rumah. Saya Setiadi, pamit diri, terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.